Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Felix Niati sebagai mentor di titik lokasi Puskesmas Purworejo. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan, dan yang terhormat teman-teman peserta orientasi ketiga di Puskesmas Purworejo. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil orientasi saya. Saya juga Mahdi Dawoso sebagai apoteker di Puskesmas Losari. Untuk rencana hasil kerja P3K di sini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian penentuan prioritas masalah, kemudian penyebab masalahnya, alternatif pemecahan masalah, rencana kegiatan, dan output hasil kegiatan. Untuk identifikasi masalah, di sini saya mengambil dari kurangnya cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari pada tahun 2022 sebanyak 3.096 pasien atau hanya 44,1% dari target 7.028 pasien. Yang kedua, kurangnya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di wilayah Puskesmas Losari tahun 2022 hanya sebanyak 125 pasien atau 68,1% dari target 185 pasien. Yang ketiga, kurangnya cakupan penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari untuk tahun 2022 mendapatkan hasil sebanyak 518 pasien atau 54,8% dari target 964 pasien. Untuk penentuan prioritas masalahnya, saya menggunakan metode USG. Untuk urgensinya, saya menilai semua masalah yang tadi, termasuk masalah yang penting untuk diselesaikan. Kemudian untuk seriusnessnya, saya memilih cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan mendapatkan skor tertinggi. Karena untuk pasien hipertensi yang tingkat lanjut bisa mengalami komplikasi yang lebih berat dibandingkan penderita diabetes mellitus dan orang dengan gangguan jiwa berat. Untuk grup, saya memilih cakupan penderita hipertensi dan cakupan penderita diabetes mellitus sebagai skor tertinggi karena dengan permasalahan yang tidak cepat diselesaikan bisa semakin bertambah penderita diabetes dan penderita hipertensi. Prioritas masalahnya, saya mengambil cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari. Untuk penyebabnya ada pengobatan hipertensi yang berlangsung lama. Yang nomor 2, penderita hipertensi bosan minum obat karena penderita hipertensi bersifat secara seumur hidup gitu. Maksudnya minum obatnya seumur hidup, jadi pasien banyak yang bosan untuk minum obat. Kemudian nomor 3, kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit hipertensi. Yang nomor 4, pasien datang ke puskesmas hanya saat ada gejala. Ini masih menjadi masalah umum ya untuk masyarakat di wilayah Puskesmas Losari. Pasien hanya datang saat merasakan gejala atau saat merasakan sakit saja. Apalagi kalau hipertensi ini
penyakit yang jarang menimbulkan gejala. Yang nomor 5, tingkat kesadaran akan kesehatan yang masih rendah. Untuk pemecahan masalahnya, saya sebagai apoteker, saya akan meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi melalui konseling obat, sehingga dengan saya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat hipertensi, mereka lebih aware, lebih aware dengan dirinya sendiri dan lebih sering datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk rencana kegiatannya, yang pertama saya membuat materi konseling melalui leaflet. Kemudian tahapannya saya mencari referensi, bisa di media sosial atau media digital lain. Kemudian membuat rancangan desain media edukasi melalui leaflet tentang obat hipertensi, efeknya, serta tentang cara minumnya. Kemudian untuk outputnya saya berharap dengan tersedianya media edukasi berkualitas ini bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat penderita hipertensi tentang cara minum obat, penyakit hipertensi itu sendiri, dan efeknya. Untuk penilaian penerapan nilai-nilai berharap, saya di sini memasukkan nilai-nilai adaptif karena saya berusaha beradaptasi dengan permasalahan atau isu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Losari dengan cara saya mencari referensi untuk membuat leaflet. Kemudian tahapan yang berikutnya, kegiatan yang berikutnya, saya melakukan konseling tentang obat kepada penderita hipertensi di Puskesmas Losari, bisa di puskesmasnya sendiri atau di tempat penyerahan obat, atau saya bisa ke pos bidu atau pos lansia. Tahapannya saya menyiapkan materi konseling, kemudian pelaksanaan kegiatan konseling di ruang obat. Saya mengutamakan di ruang obat Puskesmas Losari terlebih dahulu. Nanti kalau ini sudah berhasil, nanti saya baru keluar ke pos bidu atau pos lansia. Kemudian setelah melakukan kegiatan, saya melakukan evaluasi kegiatan. Outputnya saya berharap bisa meningkatkan pengetahuan penderita terhadap penyakit hipertensi dan meningkatkan cakupan kunjungan penderita hipertensi ke Puskesmas Losari. Untuk penerapan nilai berharapnya, saya memasukkan nilai berorientasi pada pelayanan. Saya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penderita hipertensi agar mereka bisa lebih tahu tentang hipertensi dan tentang apa sih obatnya, apa sih efeknya. Terus saya juga memasukkan nilai kompeten karena saya sebagai apoteker, saya mempunyai kompetensi untuk menjelaskan atau memberikan konseling obat kepada penderita hipertensi tersebut. Untuk penutupnya, kesimpulan di sini saya berharap semoga setelah dilaksanakannya orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K yang lain dapat berkontribusi lebih baik terhadap kemajuan teknologi di Kabupaten Pemalang. Segala bentuk kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan secara optimal di wilayah kerja atau di instansi masing-masing. Untuk manfaatnya, saya berharap kegiatan saya ini bisa meningkatkan pengetahuan P3K mengenai tugas dan fungsi aparatur sipil negara serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, sehingga ke depannya kami para P3K dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang. Kemudian yang nomor 2, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya bidang kesehatan secara optimal dan meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kosgado. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Ada yang mau bertanya? Dari dia semoga. Saya akan menuju ke slide penyebabnya. Begini Mbak Retno, terima kasih Mbak Retno atas pertanyaannya. Penyebabnya, penyakit hipertensi sendiri adalah penyakit yang tidak mempunyai efek atau mempunyai gejala spesifik. Jadi kebanyakan dari penderita hipertensi itu tidak mengetahui kalau pengobatan hipertensi itu berlangsung lama atau bisa secara seumur hidup. Apalagi pengobatan dari hipertensi ini tidak bersifat menyembuhkan, hanya bersifat memelihara kesehatan saja. Jadi banyak para penderita hipertensi yang merasa bosan untuk meminum obat secara terus-menerus. Kurangnya pengetahuan masyarakat juga ikut berpengaruh dalam penyebab tersebut, karena mereka hanya tahu oh hipertensi itu berarti nggak boleh makan yang begini atau yang begitu saja, tapi mereka tidak tahu kalau obatnya itu berlangsung secara terus-menerus atau seumur hidup. Terus pasien datang ke puskesmas hanya saat ada gejala. Untuk hipertensi sendiri gejala spesifiknya tidak ada. Jadi untuk pasien yang hipertensi kadang datang ke puskesmas hanya kalau ada gejala. Gejalanya pun itu tidak spesifik untuk hipertensi. Seperti batuk pilek atau pusing, dia baru datang ke puskesmas. Selain ada gejala, mereka lebih memilih tidak datang ke puskesmas. Terus tingkat kesadaran akan kesehatan masih rendah, sama untuk tingkat kesadarannya masyarakat juga masih rendah terhadap pengobatan hipertensi ini sendiri, karena itu pemahaman masyarakat masih kurang terhadap pengobatan hipertensi. Begitu Mbak Retno. Ada yang bertanya lagi? Ada yang di penutup nih, saya mau tambahkan sama kayaknya kasusnya dengan tadi. Ya, terlalu global ya. Semoga dengan dilaksanakan tes ini kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi lebih baik terhadap kemajuan teknologi di Kabupaten Pemalang. Kita kan di sektornya kesehatan. Jadi kalau memang mau menggunakan pemanfaatan teknologi untuk misalnya menunjang misalnya edukasi atau apa di bidang kesehatan Kabupaten Pemalang, mungkin maksudnya dispesifikan lagi dia jangan maksudnya nggak tahu, mungkin maksudnya misalnya sekarang kan serba zamannya serba digitalisasi kesehatan ya, jadi maksudnya memanfaatkan teknologi tapi harus dispesifikan lagi apa namanya teknologinya di bidang apa. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan atas masukannya. Mohon maaf, pemaparan saya kurang banyak sekali ya. Terima kasih atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.